Apakah manusia yang memilih Tuhan? Apakah manusia yang memilih Tuhan atau Tuhan yang memilih manusia? Jadi ini adalah satu pertanyaan yang perlu saudara renungkan. Apakah Tuhan yang memilih saudara atau saudara yang memilih Tuhan? Halo saudara, saya Uncle Mandil. Saya adalah seorang Kristen, iman yang bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus Yesus. Saudara, sebuah pertanyaan datang dan ini pertanyaannya harus kita renungkan. Saudara yang memilih Tuhan atau Tuhan yang memilih saudara? Saudara yang memanggil Tuhan atau Tuhan yang memanggil saudara? Dan apa jawaban saudara? Tuhan yang memilih saudara atau saudara yang memilih Tuhan? Jadi sebenarnya ini adalah satu hubungan ya. Tetapi hubungan itu apakah manusia yang membangun hubungan atau Tuhan yang membangun hubungan? Kalau kita lihat, manusia itu, yang menciptakan manusia itu adalah Tuhan Allah. Berarti Tuhan Allah yang memilih manusia. Karena manusia itu ciptaan. Jadi sebagai ciptaan tentunya ada yang menciptakan, yaitu Tuhan Allah. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itu berarti manusia diciptakan, dibentuk oleh Tuhan Allah, dan manusia itu bisa memiliki hubungan dengan Tuhan Allah oleh karena napas hidup yang Tuhan Allah berikan, hembuskan kepada manusia itu. Dan dari hal ini menunjukkan bahwa manusia itu yang pertama sekali yang membangun hubungan adalah Tuhan Allah kepada manusia. Dan manusia itu memiliki atau bisa membangun hubungan dengan Tuhan Allah. Nah, setelah manusia itu jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-7, 8, manusia itu meninggalkan Tuhan Allah. Manusia itu bersembunyi. Di mana manusia itu bersembunyi? Di antara pepohonan. Jadi manusia itu bersembunyi. Di ayat yang ke-9 dalam Kejadian 3, yang memanggil manusia itu kembali adalah Tuhan Allah. Di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan Allah kepada manusia itu, di manakah engkau? Jadi yang memanggil manusia pertama kalinya adalah Tuhan Allah. Jadi di sini saudara, manusia itu yang tadinya Allah sudah bentuk, ciptakan, diembuskan napas hidup, kemudian manusia itu ditempatkan di Taman Eden, dan manusia itu memiliki hubungan yang harmonis, indah dengan Tuhan Allah. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, manusia itu tidak lagi dengar-dengaran, sehingga melanggar perintah hukum Tuhan Allah. Dan akibat dari pelanggaran itu, ketidaktaatan itu, dosa itu, membuat manusia itu tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan Allah. Bukan Tuhan Allahnya, tetapi manusianya yang sudah rusak hubungannya, jiwanya rusak. Itu sebabnya manusia berpikir, takut, dan akhirnya meninggalkan Tuhan Allah. Dan ketika manusia itu bersembunyi di antara pepohonan, Tuhan Allah memanggil manusia itu, di manakah engkau? Saudara, jadi Tuhan Allah yang memanggil manusia itu pertama kali.
Tuhan Allah memanggil dengan ungkapan, dengan kata-kata yang keluar dari mulut Allah itu sendiri. Jadi yang didengar oleh manusia itu ketika dipanggil adalah suara Tuhan Allah. Itu sebabnya manusia itu bisa merespon Allah dari firman-Nya yang telah didengar. Demikianlah saudara, Kristus Yesus, Dia memanggil orang-orang berdosa, bukan orang benar, karena tidak ada satupun yang benar. Karena semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Kalau kita baca dalam Roma pasal 3 ayat 23, dan upah dosa itu adalah maut, seperti yang diungkapkan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kematian itu terjadi oleh karena dosa atau pelanggaran manusia itu yang telah memisahkan dirinya dari firman Allah, yang tidak lagi mau dengar-dengaran. Jadi manusia itu yang seharusnya sumber hidupnya adalah Tuhan Allah, oleh karena manusia itu melanggar firman Allah, memutuskan untuk tidak lagi connect kepada sumber hidup, maka akibatnya adalah kematian. Tetapi Tuhan tidak membiarkan manusia itu binasa, kekal. Itu sebabnya Tuhan Allah memanggil manusia itu. Dan Kejadian pasal 3 ayat 15 itu digenapi oleh hadirnya firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan Kristus memanggil orang berdosa, seperti yang dilakukan oleh Allah memanggil manusia itu setelah jatuh dalam dosa. Saudara, dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-32, Yesus berkata, Aku datang memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Karena tidak ada seorang pun yang benar. Orang yang benar adalah orang yang di dalam Kristus Yesus. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Jadi ini saudara, seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 juga. Kristus memanggil saudara. Ya, coba kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Kristus, tapi Kristuslah yang memilih kita. Karena Kristus yang memilih kita, maka kita bisa meresponi apa yang dikatakan oleh Kristus. Jadi saudara, pergunakan pilihanmu untuk merespon panggilan Kristus dalam hidupmu. Ya, datang kepada Kristus Yesus sebelum terlambat. Karena hari-hari yang kita jalani sebenarnya, kalau engkau sadar, ini adalah hari-harinya Kristus. Di mana dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 hingga penggenapannya, hingga penantian Kristus datang kedua kalinya. Saudara, bersukacitalah, berbahagialah ketika engkau merespon kebenaran, yaitu firman Kristus, Yesus Kristus.